Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kita jumpa pada hari ini pada pelajaran rohani. Dan kita ada pada pelajaran yang ketiga. Saya pribadi bersyukur karena saya bisa jumpa dengan sahabat-sahabatku, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kebutuhan kami saat ini adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami, menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah Kain dan warisannya. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, apakah mukamu tak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, saya dapati ada 3 poin penting yang kita boleh lihat bersama-sama di dalam ayat inti kita. Hal yang pertama adalah dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa dipersonifikasikan sebagai seekor binatang buas yang hasratnya menghancurkan sahabat firman. Dan informasi ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Kata mengintip yang digunakan bagi iblis. Dan hal ini sahabat firman, iblis sementara mengintip manusia dan pergerakan di dunia ini. Dia mencari kesempatan sahabat firman. Hal yang kedua adalah ia sangat menggoda engkau. Istilah ini sahabat firman digunakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 16. Ini menunjuk bahwa maksud dari kejahatan ialah kehancuran kita, yaitu mengendalikan dan mendominasi kita sahabat firman. Walaupun penderitaan kita miliki, ya. Dan saudara baca di Kejadian pasal 3 ayat 16 ini. Akibat kesalahan, wanita menanggung akibatnya. Hal yang ketiga adalah tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ini menunjuk bahwa kita bukanlah suatu boneka di tangan kejahatan sahabat firman. Namun kita memiliki kemampuan dengan pertolongan Tuhan untuk melawan kejahatan, untuk bertobat dan dipulihkan sahabat firman. Ingat sahabat firman bahwa Kain tidak terikat oleh dosa Adam. Walaupun memang kita dipengaruhi oleh pemberontakan Adam, Kain juga dipengaruhi oleh pemberontakan Adam dan Hawa. Namun sahabat firman, kita harus bertanggung jawab bagi pilihan-pilihan kita sendiri. Oleh sebab itu saya mungkin sering ingatkan ini untuk kita semua, karena saya mengasihi saudara dan Tuhan mengasihi saudara dan saya, bahwa yang akan diselamatkan adalah orang-orang berdosa yang bertobat. Yang akan dibinasakan adalah orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Mari kita lanjut di dalam mempelajari firman Tuhan, yang informasi di dalam firman yang kita pelajari yang sangat luar biasa, yang bisa saja menegur saudara dan saya, menasihati saudara dan saya, memberikan semangat bagi saudara dan saya. Mari kita lihat ya kelahiran Kain dan Habel.
Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ketika Hawa mendapatkan seorang anak laki-laki atau Kain, apa yang Hawa ingat? Yang saya dapat dalam pelajaran ini, bahkan saudara-saudara juga yang punya pelajaran sudah akan baca sendiri, bahwa Hawa ingat janji Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan Hawa mengira Kain adalah penggenapan nubuatan itu, yaitu keturunan yang lain akan membebaskan mereka dari dosa. Ternyata harapan Hawa ini sia-sia, sahabat firman. Sampai lahirnya anak yang kedua adalah Habel dalam ayat yang kedua. Dalam pelajaran ini Habel artinya kesia-siaan. Pengkhotbah 12 ayat 8. Ya. Kesia-siaan, sahabat firman. Nah, mari kita lihat apa perbedaan dari dua bersaudara ini, Kain dan Habel. Kain memilih untuk mengusahakan tanah. Habel memilih untuk memelihara ternak dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kedua. Di dalam informasi rohani ini, sahabat firman, kelihatannya Kain mengikuti perintah Allah dalam Kejadian 2 ayat 15. Dan semuanya ini tampak berjalan sesuai rencana. Bisa saja kehidupan kita seperti Kain ini, kelihatannya kita mengikuti perintah Allah dan semuanya tampak berjalan sesuai rencana, ya, sesuai rencana. Namun kita akan dapati apa harapan, apa yang Kain pikirkan. Mari kita lanjut, sahabat firman, mengenai persembahan mereka, Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ketika saya membaca ayat ini, timbul pertanyaan, sahabat firman, apakah persembahan Kain salah dan persembahan Habel benar? Mari kita lihat. Informasi ini terdapat di dalam Imamat pasal 1 ayat 2 dan Keluaran pasal 23 ayat 19. Saudara akan baca di rumah saja, saya berikan rekomendasi, ya. Bahwa Allah mewajibkan hewan dan sayuran bagi persembahan. Dan setiap jenis persembahan memiliki makna masing-masing. Yang pertama adalah penebusan dan syukur. Jadi jawabannya, apakah persembahan Kain ini salah? Tidak salah, sahabat firman, benar. Ya, benar. Nah, kalau benar, mengapa Allah menolak salah satu persembahan dari kedua orang ini, yaitu Kain? Mengapa Allah menolak atau Allah tidak terima persembahan Kain? Kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai ayat 5. Mari kita lihat. Ternyata kita dapati, sahabat firman, dalam keterangan firman ini bahwa ada motif-motif yang membuat sampai barangkali Allah tidak menerima persembahan Kain dan menerima persembahan Habel. Mari kita lihat motifnya untuk Kain dan Habel. Kain menganggap bahwa persembahannya sebagai pemberiannya kepada Allah. Habel memahami bahwa pengorbanannya sebagai pengingat pemberian Allah kepadanya.
Kain ingin diterima atas apa yang dia lakukan kepada Allah. Ya, ketika dia mempersembahkan, ini motifnya. Ketika dia mempersembahkan kurban ini, ya, persembahan ini, dia ingin bahwa persembahan diterima atas apa yang dia lakukan kepada Allah. Dan ini sama saja dengan keselamatan karena perbuatan. Inilah motif dari Kain. Habel ingin diterima atas apa yang telah Allah lakukan untuknya. Jadi ada dua pernyataan, adalah keselamatan karena perbuatan bagi Kain, lalu bagi Habel keselamatan karena iman. Nah, sahabat firman, mungkin itu juga ada pada saudara dan saya. Kehidupan ini ada pada saudara dan saya. Motif kedua kakak beradik ini ada pada saudara dan saya. Apakah motif kita bahwa kita berbuat untuk melayani sesama manusia, melayani Tuhan, dengan harapan bahwa keselamatan karena perbuatan, kita bisa diselamatkan karena perbuatan? Atau apakah kita buat segala sesuatu bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi Tuhan, oleh karena kita beriman kepada Tuhan, dan keselamatan itu karena iman semata-mata? Orang yang beriman sudah pasti membuat hal yang menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Kain menganggap persembahannya sebagai pemberian kepada Allah. Habel memahami pengorbanannya sebagai pengingat pemberian Allah kepadanya. Ini yang membuat sampai salah satu persembahan dari kedua bersaudara ini tidak diterima, yaitu Kain. Sangat luar biasa informasi rohani ini, sahabat firman. Ketika kita lanjut, sahabat, ketika kita mempelajari, kita membaca Kejadian pasal 4, ini berisi kisah pembunuhan pertama dan jatuhnya manusia semakin dalam ke dalam dosa, sahabat firman. Lalu ketika ini terjadi, apa tanggapan Allah dalam Kejadian 4 ini? Sangat luar biasa, sahabat firman. Mari kita lihat, saya dapati ada 3 hal tanggapan Allah terhadap hal ini dalam Kejadian pasal 4. Yang pertama adalah Allah juga hadir dalam pasal ini. Dia peduli karena Allah peduli akan anak-anaknya. Dia peduli kepada Kain, sahabat firman. Walaupun dosa sudah terlalu dalam, ya, jatuh terlalu dalam, sahabat firman, karena pembunuhan ini. Dan ternyata sama. Sebagaimana Allah hadir dalam Kejadian pasal 3, karena dia mengasihi Adam dan Hawa, maka dia juga hadir pada pasal yang keempat, karena dia peduli dan mengasihi Kain. Ketika Allah hadir di 2 pasal ini, sahabat firman, apa yang Allah buat? Allah menawarkan kasih karunia kepada orang berdosa, dan Allah memberi nasihat. Sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa firman ini. Kita belajar, ya, kita belajar terus dalam pelajaran ini. Kita dapati, sahabat firman, Kain marah kepada Allah dan saudaranya karena persembahannya ditolak. Ini yang terjadi, Kain marah kepada Allah, sahabat firman. Oleh sebab itu, Allah bertanya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, ayat inti kita. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.
Yang pertama tadi keterangan dari ayat inti kita ada 3 poin. Di dalam pernyataan-pernyataan rohani, pelajaran selanjutnya ini, kita dapati sahabat firman, bahwa Allah menanggapi kemarahan Kain dengan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Sangat luar biasa. Allah memberinya beberapa nasihat untuk mencegah dia dan dari membuat kesalahan lebih lanjut, sahabat firman. Dan Allah mendorong Kain untuk membuat pilihan yang baik. Sangat luar biasa, sahabat firman. Allah kita sangat luar biasa. Yang saya dapat dalam keterangan ini, Allah tidak memperhitungkan berapa dosa yang engkau buat, berapa kesalahan yang engkau buat. Yang Allah rindukan adalah berapa banyak saudara dan saya mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita buat, sahabat firman. Mari kita lanjut. Allah mengundang Kain untuk melakukan apa yang benar dan baik, sahabat firman. Dia akan selalu diterima. Tetapi dia harus menerima persyaratan Allah dan bukan persyaratannya sendiri, sahabat firman. Dia juga mendorong Kain untuk mengatasi dosa. Allah bersedia untuk selalu bersamanya, untuk membantunya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Apakah hal-hal ini Allah tidak buat bagi saudara dan saya? Saya yakin Allah buat bagi saya dan saudara. Apapun dosa yang saudara dan saya buat. Mari kita lanjut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah Kain membunuh saudaranya, Allah menanyakan pertanyaan serupa dengan pertanyaan ditanyakan kepada Adam. Di mana Habel adikmu itu? Di manakah engkau? Di mana Habel adikmu itu? Di dalam Kejadian 4 ayat 9. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, pernyataan rohani yang sama, ketika pertanyaan yang sama di Taman Eden dan pertanyaan yang kedua bagi anak mereka Kain, dan mereka tanggapi, Kain tidak mengaku dosanya. Adam tidak mengaku dosanya, Hawa juga tidak mengaku dosa mereka. Dia bahkan tidak mencoba memberikan alasan. Dia hanya menghindar pertanyaan dan menentang Allah. Sangat luar biasa. Ini orang ketiga di dunia, Kain. Apakah itu terjadi bagi kita, saudara-saudara? Banyak di antara umat manusia yang menentang Allah. Banyak juga yang mengasihi Allah. Ketika hal ini terjadi, Allah memberikan Kain, akibat hal ini terjadi, Allah memberikan Kain dikutuk dari bumi yang telah meminum darah saudaranya. Dalam Kejadian 4 ayat 11. Kain telah memilih untuk hidup jauh dari Allah, sahabat firman. Sehingga ia dikutuk untuk hidup mengembara di ayat yang ke-12. Jangan kita berkomitmen untuk memilih jauh dari Allah, sahabat firman. Karena akibat-akibatnya fatal. Yang lebih parah dari hal ini adalah Kain tidak bertobat sama sekali, sahabat firman. Tetapi ia tahu, walaupun ia tahu bahwa hidup jauh dari Allah berarti kematian. Di dalam ayat yang ke-14. Tetapi ini yang sangat luar biasa dari Allah yang kita sembah, bahwa Allah memelihara orang berdosa dengan belas kasihannya. Kejadian 4 ayat 15. Matius 5 ayat 45. Sangat luar biasa firman yang kita pelajari pada hari ini. Sahabat firman, saya yakin firman ini memberikan nasihat, teguran,
dan motivasi bagi saudara dan saya. Mari kita lanjut. Keturunan Kain menjadi lebih buruk dari generasi ke generasi. Lamek adalah contoh yang tepat untuk hal ini. Dia adalah bagian dari generasi ke-7 setelah Adam. Dan Kain disebut anak-anak manusia adalah keturunan Kain dari Lamek. Mari kita lihat dari Kain dan Lamek ya. Kain monogami. Lalu Lamek dia poligami, sahabat firman. Kain sembunyikan dosanya. Lamek dia membual atas dosanya. Kain meminta kasih karunia. Lamek dia tidak mau kasih karunia, sahabat firman, sangat luar biasa. Kain dibalas 7 kali lipat oleh Allah. Lamek dia pantas dibalaskan 70 kali 7 kali lipat ya. Kejadian 4 ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ya. 70 kali 7 kali lipat. Ya. Mari kita lihat. Siapa anak-anak Allah? Kejadian 4 ayat 26, lahirlah seorang laki-laki dari Set juga, dan anak itu dinamakan Enos. Waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, sahabat firman, Hawa memiliki iman bahwa pembebasan akan datang melalui keturunan Set. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 25, keturunan ini adalah keturunan Mesias. Ya. Dan ia akan menjadi bagian dari garis keturunan Set. Keturunan Set adalah anak-anak Allah, dan Kain adalah anak-anak manusia. Jelas berbeda sejak Enos di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Keturunan Kain, sahabat firman, semakin jauh dari Allah. Tetapi keturunan Set mencoba untuk mendekat kepadanya. Dan Henok juga merupakan bagian dari generasi ke-7 sejak Adam. Tetapi pengalamannya, sahabat firman, sangat berbeda dengan sepupunya Lamek. Oleh sebab itu, kita adalah anak-anak Allah jika kita menerima kebenaran ini. Jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan mari, sahabat firman, kita meniru Henok dan berjalan setiap hari bersama Allah dalam kehidupan kita, walaupun kita berada di dunia yang penuh dengan dosa ini. Dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22. Apa perbedaan hal penting? Ada beberapa hal penting yang perlu kita respon bersama-sama untuk mengakhiri akan pelajaran ini. Ada 5 hal penting yang saudara-saudara kita perlu respon bersama-sama. Dan respon ini adalah jawablah di dalam hati kita masing-masing. Hal yang pertama adalah bahwa satu-satunya, sahabat firman, perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati kita melalui iman dan kebenarannya yang terdapat dalam kitab suci. Terima itu, sahabat firman. Terima itu. Terima dia. Terima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Hal yang kedua adalah, mengapa kita harus terima itu? Karena sifat mementingkan diri yang ada di dalam hati kita lah, ya, membuat sampai pencobaan berkuasa atas kita. Kejahatan itu berkuasa atas kita. Hal yang ketiga, walaupun pencobaan itu berkuasa atas kita,
Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar bagi saudara dan saya, kasih Allah ini akan mengubah sifat mementingkan diri. Dan sifat mementingkan diri ini tampak dalam sifat yang sangat mengerikan. Ya. Sifat mementingkan diri ini sangat mengerikan, saudara-saudara, dan bukan sangat menjijikan. Apa yang kita buat? Poin yang keempat. Ya, poin yang keempat adalah kita ingin sahabat firman supaya sifat itu dibuangkan dari dalam jiwa kita, sahabat firman. Cara satu-satunya untuk sifat mementingkan diri bisa hilang dalam jiwa kita adalah selalu mengundang Roh Kudus memulihkan keadaan kita dan menuntun kita untuk lebih mengenal Yesus Kristus yang diperkenalkan di dalam kitab suci. Hal yang terakhir, hal yang kelima adalah hati kita, sahabat firman, akan dilembutkan dan kita akan tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah dan kebenarannya, maka pencobaan kelihatan kuasanya hilang, sahabat firman. Dan kasih karunia Kristus lebih menguasai kehidupan kita. Dan kasih karunia Kristus akan mengubah seluruh kehidupan kita, mengubah tabiat kita. Dan kita hidup selalu berbahagia bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, waktu yang indah kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami mengaku bahwa kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengerti firman ini. Namun kami mohon Roh Kudus mengartikan firman ini lebih jauh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan dosa ini. Kami selalu berkomitmen untuk lebih mendekatkan diri pada Yesus sebagai sumber kehidupan kami. Kami dekatkan diri kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami juga akan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan menerima kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Ajarlah kami dari saat ini untuk lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kerohanian kami di dunia ini. Kami boleh dituntun untuk mengambil keputusan untuk berlaku, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat firman ini. Kami menyerahkan hidup dalam tangan kasih sayang Tuhan. Mohon pengampunan dosa, bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami.